Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang thayyiban halalan dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan kunci daripada kebahagiaan ketika seorang hamba mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga rezeki yang halal dan thayyib, demikian juga adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang lazim biasanya dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh, dan kita juga senantiasa tidak lupa membacanya, yakni ketika setelah tasyahud sebelum salam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ketika salat subuh beliau membaca sebelum salam setelah tasyahud, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam. Jemaah sekalian, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan masih pada bab sabar, bab kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang hadis seorang pemuda yang mana dia dibunuh oleh sang raja, dan dengan sebab demikian dia menjadi sebab hidayah bagi masyarakat saat itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kesabaran yang sangat luar biasa, kesabaran yang sangat luar biasa daripada sang pemuda tersebut di dalam mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan hal ini kata para ulama tidak boleh dijadikan dalil bagi seorang muslim untuk melakukan istishhad atau apa yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah yang berbeda tergantung persepsinya. Sebagian menyebutkan itu adalah bom bunuh diri misalkan, sebagian menyebutkan itu adalah bom syahid atau yang semacamnya. Akan tetapi hadis ini kata para ulama tidak tepat untuk dijadikan landasan. Tidak tepat untuk dijadikan landasan. Naam. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada sahabat Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marran nabiyyu bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seorang wanita yang dia hal keadaannya adalah tabki, sedang menangis, 'inda qabrin, di sisi kuburan. Sebagaimana kita ketahui bahawa di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Sesungguhnya aku melarang kalian untuk ziarah kuburan, akan tetapi saat ini, sekarang ini kata Rasulullah SAW, silahkan kalian melakukan sesuatu yang sebelumnya aku larang, yaitu untuk ziarah kuburan. Fa innaha, sesungguhnya ziarah kuburan itu tudzakirukumul mauta, itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Maka tujuan dan esensi satu-satunya ziarah kubur adalah bukan untuk melampiaskan kesedihan, bukan untuk mengingat mereka yang telah wafat daripada orang-orang yang kita cintai. Bukan demikian, bukan memelihara kesedihan. Akan tetapi satu-satunya tujuan daripada ziarah kubur itu adalah mengingatkan pada kematian. Dan Islam membatasi atas hal yang demikian. Nah, khusus bagi para wanita, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah thabit hadis Rasulullah SAW, la'anallahu zairatil qubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang ziarah kubur. Ada dua pendapat di sini di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahawa seorang wanita tidak boleh ziarah kubur sebab psikologisnya lemah. Bisa jadi nanti dia berkeluh kesah, bisa jadi dia nanti terkenang kembali kenangan ketika masih hidup, kemudian melakukan hal-hal yang
hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Begitupun misalkan ketika awal dikuburkan, maka bisa jadi psikologis dia lebih lemah atau juga terjadi ikhtilat ketika menguburkan jenazah tersebut. Adapun pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwa yang sahih itu adalah dengan lafaz zawarat, dengan lafaz penekanan, yakni diharamkan bagi wanita untuk sering melakukan, intensitasnya sering untuk melakukan ziarah kuburan. Dan yang ini kata para ulama bahwa hukum asalnya tidak masalah seorang wanita ziarah kuburnya dengan beberapa catatan. Yang pertama, tentu saja dia tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada ikhtilat. Adapun yang kedua, dia yakin bahwa dia sesuai dengan syariat, tidak melakukan hal-hal yang merupakan niyahah atau hal-hal yang demikian. Adapun yang ketiga, yang demikian intensitasnya tidak sering, hanya 1 atau 2 kali atau yang demikian, wallahu taala alam bisawab. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menceritakan beliau melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi satu kuburan, dan kuburan ini adalah kuburan anaknya yang baru saja wafat. Jadi seorang wanita ini punya anak yang sangat dicintai, kemudian telah dikuburkan, dan wanita tadi sering terkenang, kemudian dia mendatangi kuburan anaknya dan menangis di kuburan, Sebagaimana kita ketahui, terkadang sebagian manusia dia mengenang kenangan ketika bersama orang yang masih dia cintai. Kemudian hal itu dia pelihara, dia jaga. Sesekali dalam waktu yang ditentukan dia datang ke kuburan tersebut, kemudian mengenang dan yang semacamnya. Ada juga yang menangis, maka yang demikian diharamkan di dalam Islam. Maka Nabi SAW bimratin tabki inda qabrin. Rasulullah SAW suatu saat melewati seorang wanita yang sedang menangis di satu kuburan. Faqala, maka Rasulullah SAW menasihatinya. Dan demikianlah kata Rasulullah, kata para ulama, bahwa tidak boleh nasihat itu ditangguhkan. Nasihat itu diberikan ketika sangat dibutuhkan dan tidak boleh ditunda serta ditangguhkan. Beliau menyatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW di sini menyeratkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang wanita tadi adalah hal yang diharamkan, yakni datang ke kuburan, kemudian apalagi menangis. Dan Rasulullah SAW menasihati, bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya ketahuilah apa yang kau lakukan adalah salah. Wasbiri, yang betul adalah engkau serahkan kepada Allah, bersabar dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang wanita tadi tanpa menoleh kepada siapa yang menegurnya, dia menjawab, ilaika anni ay ibta'id, menjauhlah engkau daripadaku. Menjauhlah engkau daripadaku, engkau tidak tahu apa yang sedang menimpaku. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak ditimpa dengan musibah seperti yang menimpaku. Kalau bahasa kita mungkin adalah enak saja ngomong, engkau tidak mendapatkan musibah seperti apa yang sedang menimpaku. Sabar itu gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, demikian kurang lebih. Walam ta'rifhu, dan wanita tadi tidak mengetahui bahwa yang sedang menegurnya itu adalah Rasulullah SAW. Berlalu demikian, faqila laha, maka ada seseorang yang berkata kepada wanita tersebut, mengingatkan, innahun Nabi SAW, sesungguhnya yang tadi yang melewati engkau yang sedang menangis kemudian memberikan masukan, itu adalah Rasulullah SAW. Maka kagetlah sang perempuan tadi. Fa'atat, kemudian dia mendatangi rumah Rasulullah SAW. Fa'atat baban Nabi SAW, kemudian dia mendatangi rumah Rasulullah SAW. Falam tajid indahu bawabina, dia tidak mendapatkan adanya penjaga. Jadi rumah Rasulullah SAW itu sangat sederhana, sebagaimana yang kita ketahui, dan tidak ada penjaga. Jadi Rasulullah SAW itu tidak ada penjaga, tidak juga pengawal,
Demikian juga Rasulullah SAW, beliau adalah seseorang yang sangat sederhana. Jadi kehidupan beliau sangat sederhana, tidak ada penjaga, tidak juga ada asisten, tidak juga ada pengawal. Falam tajid indahu bawabin, tidak ditemukan adanya yang menjaga. Faqalat, maka wanita tadi berkata kepada Rasulullah SAW, lam a'rifka, maaf wahai Rasulullah SAW, tadi aku tidak mengetahui bahwa yang berkata adalah engkau, Faqala, maka Rasulullah SAW kembali mengingatkan sang wanita tadi, innamas sabru, hanya saja kesabaran yang berpahala di sisi Allah. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat innama sebagai pembatasan, sebagai kalimat pembatasan, penyempitan, bahwa sabar yang dimaksud itu adalah indas sadamatil ula, itu adalah saat awal mula musibah terjadi, dan ini dijadikan kaidah oleh para ulama di dalam bab as-sabar, bahwa innamas sabru indas sadamatil ula, hanya sabar yang diperintahkan dan berpahala di sisi Allah itu adalah saat awal mula kejadian. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui Allah taala berfirman, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan kami pasti akan mencoba kalian wahai manusia dengan sedikit ketakutan, ketidakstabilan keamanan, wal ju'i, dan juga kelaparan, krisis ekonomi, krisis pangan, kurangnya makanan, wa naqasim minal amwal, dan sedikitnya harta, wathamarat, demikian juga makanan dan buah-buahan, wal anfusi wathamarat, demikian juga dicabutnya nyawa orang-orang yang engkau cintai, wa basyyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa musibah sontak langsung saat itu juga, ya, secara spontan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami pasti akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala, ampunan, demikian juga rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya musibah tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 hal. Yang pertama adalah salawat, yang kedua adalah rahmat, dan yang ketiga adalah hidayah, bahwa di balik musibah itu ada kebaikan yang sangat luar biasa. Dan di dalam Islam, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa pondasi yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang dikehendakinya. Kemudian, adapun yang kedua, kita beriman bahwa tidaklah ada sesuatu yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu tersebut Allah Subhanahu wa taala dicatat oleh Al-Qalam di Lauh Mahfuz. Kemudian yang berikutnya, tidaklah sesuatu yang ditakdirkan kecuali pasti akan terjadi. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang tercatat pasti akan menimpa dan engkau dapatkan, dan apa yang tidak dicatat pasti tidak akan menimpa dan tidak engkau dapatkan. Ini pondasi yang pertama. Dengan ini maka musibah terasa lebih ringan, bahwa kita meyakini ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang besar maupun kecil atau apapun tanpa pengecualian, kecuali terjadi dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala baik bagi seorang muslim.
Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pondasi mental psikologisnya adalah bahwa kita meyakini husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keimanan kita diuji. Apakah kita menggerutu, apakah kita protes, apakah kita komplain, tidak terima, ataukah kita melakukan hal yang diperintahkan oleh syariat. Husnudzon adalah pondasi yang kedua. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik yang enak terasa di hati sesuai harapan kita atau yang tidak enak di hati yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti itu adalah ada hikmah di baliknya dan kita husnudzon kepada Allah. Dan ini adalah hal yang sulit. Ini butuh penerapan dan juga latihan di mana kita senantiasa husnudzon kepada Allah pada setiap awal mula kejadian dan setiap apa yang kita ketahui atau setiap apa yang sampai berita dan apa yang kita lihat. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita ketahui, husnudzon kepada makhluk itu saja diwajibkan, apalagi husnudzon kepada Allah yang menciptakan kita dan memberikan kepada kita rezeki, di mana kita dan semua apa yang kita punya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pondasi psikologis yang ketiga, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini dunia ini memang penuh dengan ujian. Dunia ini penuh memang dengan ujian. Ya, walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian. Dan ujian jamaah rahmat Subhanahu wa taala itu akan tidak berhenti dan seseorang akan diuji berdasarkan imannya. Asyaddul bala al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian sesudahnya, dan seseorang akan terus diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Maka dengan demikian kita meyakini bahwa istirahat yang sesungguhnya kelak di surga, bahwa kebahagiaan yang hakiki bukan di dunia, bahwa di dunia bagaimanapun pasti tidak terasa, itu adalah ujian sebetulnya. Nah, maka dengan beberapa pondasi mental psikologis tadi akan terasa ringan. Nah, ketika kejadian terjadi, musibah menimpa kita, maka disitulah iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya beberapa saat, dan kita tidak boleh kehilangan momentum yang sangat berharga bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan mereka yang bersabar kepada Allah itu tanpa ada batasnya. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah yang tidak bisa didapat dengan banyaknya puasa, tidak bisa didapat dengan banyaknya salat atau infak, tetapi itu didapat derajat tersebut dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi musibah, beberapa menit atau hitungan durasi yang singkat itu sangat bermakna dan luar biasa. Ketika kita langsung berserah diri kepada Allah, beriman bahwa ini takdir Allah, husnudzon bahwa ini baik, bahwa di sebaliknya ada hikmah, maka yang demikian kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat yang singkat tadi, kita protes kepada Allah, kita merasa tidak terima, kita kemudian gundah gulana dan menyalahkan baik Allah atau makhluknya yang lain, kemudian kita tidak bisa mengontrol tindakan dan psikologis kita, dan momentum tadi lewat. Setelah beberapa lama berselang, kemudian psikologis kita menjadi stabil dan kita katakan alhamdulillah saya bisa bersabar dengan izin Allah, maka yang demikian kata para ulama sudah tidak mendapatkan keutamaan lagi, wallahu taala alam bisawab. Naam. Dan salah satu musibah yang sangat berat itu adalah kehilangan
kehilangan orang yang kita cintai, baik itu istri terutama, baik itu orang tua, demikian juga apalagi anak, dan itu menggoncang psikologi. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW, beliau ketika dilahirkan, beliau tidak bertemu dengan ayahanda beliau. Kemudian baru usia yang sangat belia, wafat ibunda beliau. Kemudian masih kecil, wafat paman beliau. Kemudian lanjut wafat kakek beliau. Kemudian lanjut ketika berikutnya, ketika telah dewasa, meninggal istri dan paman beliau. Kemudian hijrah ke Madinah, satu persatu anak beliau juga wafat, sebagiannya di Mekah dan sebagiannya di Madinah. Semua anak Rasulullah SAW wafat di hadapan beliau, ya, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka musibah salah satu yang terbesar adalah berpisah atau ditinggalkan keluarga yang kita cintai. Dan di sini memang betul secara logika dan secara manusiawi itu menggoncang psikologi. Maka biasanya pasti menangis, pasti bersedih, dan itu pasti akan terjadi. Jadi hukum sunnatullah di dunia adalah kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Kita meninggalkan apa yang kita miliki, yang kita anggap kita miliki atau kita sayangi, atau kita yang ditinggalkan. Hanya ada dua. Jikalau kita yang meninggalkan, maka ada dua. Yang pertama adalah ada yang mustarih, ada yang mustarah. Mustarih itu adalah orang senang. Alhamdulillah si fulan meninggal. Wah, jangan sampai ini terjadi. Adapun yang kedua adalah mustarah. Mustarih itu maksudnya adalah kita istirahat. Kita istirahat dan orang kemudian merasa bersedih. Adapun yang kedua adalah mustarah. Orang lain yang merasa senang. Alhamdulillah si fulan meninggal. Maka kita berusaha menjadikan ketika kita meninggal, kata para ulama, kita dalam kondisi tenang, kita dalam kondisi mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang ditinggalkan yang bersedih. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada Allah kalau kita meninggal ada yang merasa senang. Oh, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kemudian ketika kita meninggal atau kita ditinggalkan. Ketika kita ditinggalkan, dan semua memang kita akan melepas serta meninggalkan apa yang kita miliki dan kita cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini, wa inna likulli syai'in ajalin musamma. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, maksudnya ketika wafatnya anak beliau Ibrahim, inna lillahi ma akhadha wa lahum inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa inna likulli syai'in ajalun musamma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan suatu saat Allah pasti akan mengambil, dan segala sesuatu di dunia ini ada masa untuk diambilnya, masa untuk expire-nya, masa untuk wafatnya, masa untuk hilangnya, kata Rasulullah SAW. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah terjadi, maka tadi yang kita lakukan yang pertama, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang ditakdirkan pasti tidak akan pernah luput sedikit pun, tidak juga bisa dimundurkan atau dipercepat. Kemudian yang kedua, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah amalan hati. Baru kemudian amalan lisan, kita mengucapkan kalimat istirja', kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat ini jikalau dipahami dan direnungkan maknanya, akan menstabilkan hati yang awalnya goncang karena musibah. Jadi diucapkan dengan penuh penghayatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikutnya ditambah doa, Allahumma jurni, ya Allah berikanlah pahala, fi musibati, pada musibah yang menimpaku, wa akhlifli, dan gantilah khairam minha, dengan ganti yang lebih baik.
dengan ganti yang lebih baik. Dan kalimat ini kata para ulama tidak diucapkan ketika momentum telah lewat dan momentum telah hilang. Jadi langsung saat kejadian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma juni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau bisa juga ditambah dengan kalimat-kalimat yang lain kata para ulama. Contohnya adalah qadarullahi ma syaa fa'al. Ini telah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Atau ditambahkan juga dengan kalimat masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Demikian juga bisa ditambah dengan kalimat hasbiyallah, ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan kita bertawakal kepada Allah, atau dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi perbanyak zikir yang demikian dan itu akan meringankan. Maka kita akan melihat jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala respon yang berbeda-beda di kalangan manusia. Ada yang ketika orang yang paling dia cintai wafat, dia langsung goyang seperti itu ya. Ada yang pingsan, ya kan? Ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang dia hanya meneteskan air mata, ada yang diam, dan ada juga yang diam, nangis, dan ada juga yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam respon yang berbeda di kalangan manusia ketika ditimpa musibah, ternyata itu menunjukkan iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang normal bahwa kita dalam keadaan sehat, kemudian terkecukupan rezeki, keluarga kita juga walhamdulillah semuanya sehat, tentu saja iman tadi belum diuji. Tetapi ujian ada ketika saat musibah, dan kita sekali lagi tidak boleh gagal dalam ujian yang momentumnya, yang durasinya ingat tadi sangat singkat. Kalau kita kehilangan itu, kita kehilangan momentum untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah engkau kepada Allah. Bersabar di sini maksudnya adalah menyandarkan bahwa hal yang demikian merupakan kehendak dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang disebut dengan ihtisab. Sesuatu yang disebut dengan ihtisab. Faqalat, maka sang wanita tadi kemudian berkata ilaika anni. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan sikap atau respon yang diberikan ketika kita menasehati orang lain, ketika pas saat itu dia sedang ditimpa musibah, itu biasanya enggak mengenakan. Sebagian manusia memilih udah diam saja, ya kan. Misalkan ada seseorang wafat keluarganya, dia nangis. Kemudian kita berikan nasihat, Pak, Bu, sabar, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kebanyakan respon yang diterima oleh yang memberikan nasihat itu kebanyakannya adalah respon yang negatif, yang enggak enak. Enak saja, ya kan begitu ya biasanya. Atau macam-macam lah. Ya, kalimat-kalimat yang tidak mengenakan. Sebagian orang memilih nanti deh ketika situasi sudah normal. Ini kan baru dapat musibah, kalau dinasehati nanti dia akan emosi, ya kan, seperti itu. Tetapi bukan demikian ternyata di dalam Islam. Di dalam Islam ketika seseorang sedang dalam keadaan kesedihan yang sangat dan memuncak, saat itu nasihat kita berikan tanpa ada kepedulian apakah nasihat kita diterima atau tidak, sebab itu menjadi kewajiban kita. Sebab itu adalah momentum yang baik untuk dia bersabar kepada Allah. Kalau lewat, nanti ditakutkan sudah tidak mendapatkan pahala lagi. Naam. Innaka lam tusab bi musibati. Kebanyakan orang menyatakan engkau tidak menimpa dengan musibah yang aku timpa. Enak saja ngomong, aku yang ditimpa musibah. Engkau bisa mengatakan demikian, biasanya responnya demikian, sebab engkau tidak menimpa musibah yang
sedang menimpa aku. Nah, di sini kebanyakan orang merasa bahwa dia adalah orang yang paling sengsara, paling sedih, paling tidak beruntung sedunia. Ya kadang-kadang kan begitu. Iya. Jadi terkena musibah, kemudian dia merasa bahwa Allah Ta'ala kejam, ya kan? Bahwa nasib dia sial, bahwa dia seakan-akan orang yang paling tidak beruntung di dunia. Padahal jamaah, Masya Allah, nikmat Allah sangat banyak. Jadi musibah yang ditimpakan kepada kita dibandingkan nikmat yang kita terima, maka tidak ada apa-apanya. Walam ta'rifhu, dan wanita tadi tidak mengenalnya. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang bersedih kadang-kadang sampai kehilangan kesadarannya, kehilangan pertimbangan rasionalnya dan syariatnya, sehingga dia bisa melakukan apapun yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Maka sebagian orang bahkan ada waliyadzubillah sampai menangis, dia memukul-mukul badannya, merobek pakaiannya, menjambak rambutnya, teriak histeris, bahkan ada juga yang pingsan, ada juga yang habis meninggal saking tidak kuat jantungnya, dia ikut meninggal juga. Ada juga yang bahkan bunuh diri dia. Ya, ketika keluarganya wafat, dia meninggal, dia bunuh diri. Maka pernah saya ceritakan bahwa ada seorang bapak-bapak ya saat itu di satu ya platform pengeboran minyak ya, dia niatnya saat itu ingin bunuh diri ya, ketika dia orang tuanya meninggal, ibunya kemudian anaknya, dia belasan tahun menunggu anak untuk dilahirkan dan melakukan berbagai macam terapi. Dia mendapatkan rezeki anak, kemudian ketiga telah usia SD meninggal, dan itu tidak lama berselang dengan ibunya, sehingga dia merasa tidak ada gairah lagi untuk kehidupan, dan dia berniat untuk terjun ke laut, ya bunuh diri. Kemudian kata Allah Jumatan, ya setelah Jumatan dia berkata, ya alhamdulillah mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi tidak jadi bunuh diri. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka dengan demikian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kejadian pasti terjadi, dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan manusia, akan tetapi respon kita yang menunjukkan tingkatan keimanan kita. Faqila laha innaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan bahwa itu adalah Rasulullah SAW, didatangi rumah Rasulullah SAW dan tidak ada penjaga pintunya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa mereka yang menjadi pemimpin, mereka yang menjadi tokoh atau yang menjadi panutan atau yang menjadi saluran aspirasi orang banyak, itu tidak selayaknya ada sekat, tidak ada selayaknya ada sekat dalam bentuk misalkan asisten, dalam bentuk misalkan berbagai macam hal yang demikian yang merepotkan. Jadi kalau mau ketemu bisa langsung ketemu, tinggal janjian atau melihat waktu yang pas, demikian. Maka ini juga berlaku nasihat bagi para pejabat. Tidak selayaknya ada lapisan-lapisan yang menghalangi rakyat jelata ingin menemui dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian juga ustadz, ya. Ada satu fenomena, ustadz juga ada pengawalnya, begitu ya. Ketika jalan banyak pengawalnya, muka depan belakang, ya. Mungkin kalau ada maslahat yang jelas dan pasti bisa saja. Tapi kalau tidak ada maslahat dan ancaman yang pasti, tidak selayaknya ustadz juga ada pengawal, begitu ya. Apalagi ada bodyguard misalkan, masya Allah, luar biasa. Maka Rasulullah SAW beliau tidak ada penjaga pintu. Dan Rasulullah SAW menekankan di sini innamas sabru inda sadmatil ula, bahwa kesabaran itu hanya pada saat awal mula kejadian. Setelah itu kata Rasulullah bukan dimaksud sabar lagi. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting yang harus kita ingat. Ketika musibah menimpa kita, ingat, oh ini as-sadmah. As-sadmah itu sebetulnya arti aslinya begini jamaah. Tabrakan atau hentakan. Yang dimaksud adalah hentakan psikologis. Jadi kesabaran itu saat awal mula musibah tadi menghentak hati seseorang, ya, membuat dia goyang dan bersedih. Ketika itu lewat beberapa
menit durasinya, nah itu sudah hilang. Maksudnya hilang pahala yang luar biasa. Naam. Kemudian kita lanjutkan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan wa fi riwayatin li muslimin, dan pada riwayat Al-Imam Muslim tabki ala sabiyyin laha, bahwa wanita tadi menangis karena dia meninggal anak dia yang masih kecil. Sabi itu adalah anak yang masih kecil atau masih bayi. Anak yang masih bayi tentu saja itu menyebabkan seseorang sangat bersedih. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua atau di dalam kitab ini hadisnya nomor ke-32, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini berarti adalah hadis qudsi, dan hadis qudsi sebagaimana kita ketahui adalah lafaz berasal daripada Rasulullah SAW dan makna berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jumlahnya terbatas hanya sekitar kurang lebih 300-an hadis. Mali abdil mu'mini indi, tidaklah seorang hambaku yang beriman, indi jazaun, mendapatkan balasan, idza qabattu, ketika aku genggam, aku ambil, safiyahu, orang yang paling dia cintai, min ahli dunia, daripada penduduk dunia, thumma ihtasabahu, kemudian dia mengharap pahala daripadaku, illal jannata, kecuali pahala yang pantas untuk dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mempunyai keterkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang jenis musibah wafatnya orang yang dicintai. Ternyata pahalanya itu adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyadari pahala kita mungkin sedikit, ibadah kita mungkin tidak banyak, kemudian juga kita terkadang masih jatuh dalam maksiat, maka jangan kita lewatkan. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar kepada Allah, kemudian mengharap pahala daripada Allah, sebab balasannya itu sangat mahal, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala langsung yang bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ma li abdil mu'mini indi jazaun, tidak ada balasan yang pantas bagi seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Saat kapan? Idza qabattu safiyahu, ketika aku ambil safiyah. Safiyah itu adalah alladzi istafahu wa ahabbahu, orang yang paling dicintai dan paling dekat kepada kita. Yang paling kita cintai dan paling dekat itu kan orang apa, yang apa dulu Pak ya? Jadi ada orang tua, ada istri, ada anak, ada saudara, kemudian keluarga yang lain, dan ada teman-teman. Yang paling kita cintai sebetulnya yang mana Pak ya? Orang tua kah, istri kah, anak kah Pak? Mungkin sebagian orang berbeda-beda, tapi secara umum yang paling sedih yang mana Pak ya? Anak ya, bukan istri. Ya, sebagian orang mungkin bilang anak lebih terasa. Ya, sebagian menyatakan istri. Maka sebagian orang ketika istrinya meninggal, dia seakan-akan kehilangan gairah untuk hidup gitu ya. Tapi sebagian menyatakan enggak Ustadz, istri kan bisa nikah lagi, anak tidak bisa. Ya macam-macam lah alasannya. Tapi intinya tiga pihak yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan pada lapisan yang pertama itu adalah anak, orang tua, dan istri. Walaupun masing-masing mungkin saja berbeda dalam pandangannya mana yang paling menjadikan pukulan psikologis ketika itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza qabattu safiyah, bahwa hilangkan semua latar belakang, hilangkan semua sebab. Ketika ada orang yang kalian cintai wafat,
itu aku, kata Allah, yang apa namanya, yang mewafatkan. Sebagian orang kan sibuk dan lupa kepada Allah. Waduh, coba kalau nggak kecelakaan tadi, coba kalau pakai helm, coba kalau tadi nggak berangkat di rumah saja, kenapa sih begini, aduh coba. Nah, bahkan marahin yang lainnya. Maka kesampingkan itu ketika awal-awal mula musibah, langsung sandarkan kepada Allah. Oh, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan isim mausul yang sifatnya ma yang maknanya adalah linnafi, ma yang maknanya adalah linnafi atau untuk negasi dan penolakan. Tidak ada satupun, kata Allah, balasan yang pantas. Masya Allah. Jadi redaksi hadis ini sangat mendalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada balasan yang pantas untuk siapa, yakni li abdi al-mu'min, hambaku yang beriman. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya, ketika aku wafatkan orang yang paling dia cintai dari penduduk dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang mewafatkan, bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang mewafatkan. Tentu saja kita tidak punya kendali dan sedikit pun kuasa untuk memanjangkan usia, untuk menyehatkan badan dan yang semacamnya. Akan tetapi yang berbeda adalah bahwa kita punya kendali untuk bersikap ketika musibah itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, siapapun yang wafat itu aku yang mengambilnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga dalam hati kita langsung demikian, bahwa ini memang diambil oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memangku Ibrahim yang saat itu sedang sakaratul maut, apa yang beliau sabdakan walaupun sambil menangis. Jadi menangis saat musibah itu tidak menafikan kesabaran. Menangis dalam arti menetes air mata, kemudian sesungguhkan tanpa suara yang kencang, sambil tetap meyakini ini takdir Allah, husnudzan kepada Allah, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang diperintahkan, itu tidak menafikan kesabaran. Maka ketika Ibrahim wafat, para sahabat berkata, ya Rasulullah, Anda bisa menangis juga. Kata Rasulullah SAW, iya, dan menangis itu tidak diharamkan di dalam Islam, itu sebagai tanda kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi seseorang yang welas asih dan penuh rasa sayang. Irhamu man fil ard, ya, sayangilah makhluk Allah taala yang ada di muka bumi. Allah taala yang Maha Penyayang akan menyayangi kalian. Jadi tidak menafikan kesabaran ketika kita menangis terjadi musibah, ketika kita diam kemudian menangis. Tapi masalahnya jamaah, dan ini masalah yang sangat serius, dan sebagian orang mungkin saja beralasan ini tidak diwajibkan kok Ustadz, ini kan hanya kalau ada lebih. Ketika seseorang wafat ada namanya semacam aturan sosial bahwa harus ngasih makan, apalagi tahlilan. Banyak postingan saya lihat, dia bercerita sungguh sangat luar biasa tidak mengenakan. Ketika saat keluarga bersedih, ketika kita bersedih ada yang wafat, kemudian masyarakat menuntut supaya mengadakan tahlilan. Ya, walaupun mungkin sebagian mereka yang menyatakan tahlilan itu ada, misalkan demikian, dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat, ini enggak wajib kok. Tapi ternyata itu di sosial itu terasa begitu kejam. Saya menemukan beberapa orang, ada yang cerita kepada saya, Ustadz, saya itu penghasilan saya 1,5 juta, ya, 1 bulan. Saya paksakan ikut arisan 200.000. 200.000 kali, ya, dia ikut selama 5 tahun arisan, Pak. Berapa itu jadinya ya? 1.200.000 kali 5, begitu Pak ya? Berarti kurang lebih
6 juta gitu Pak. Betul ya? 200.000 berarti 1 tahun 2,4 ya, kali 5 ya, berapa itu Pak ya? 12 juta. Nunggunya berapa tadi? 5 tahun. Sambil sedih dia cerita. Meninggal istrinya Pak. Kemudian kumpulan arisan tadi, nah kita bantu, ini kan sedang wafat. Tapi dengan satu syarat, uangnya untuk apa tadi? Tahlilan. Uangnya untuk tahlilan. Nah maka dapatlah 12 juta, padahal nunggunya 5 tahun Pak. Dapat 12 juta untuk tahlilan. Untuk tahlilan. Dan itu masih nombok. Saya Ustadz habisnya bukan 12 juta, habisnya 18 juta untuk tahlilan. Sebab nggak enak kalau lauknya itu cuma, bayangkan jamaah ketika meninggal ya kan, masih juga dituntut demikian. Kalau tidak demikian maka dituduh sebagai Wahabi misalkan, Masya Allah ya. Dan yang semacamnya. Padahal sebagian orang berlebihan dalam hal itu. Nah maka yang ingin saya tekankan adalah bahwa yang demikian jauh daripada syariat Islam. Bahwa Islam itu mudah, bahwa Islam itu memudahkan, bahwa Islam itu sederhana dan begitu sangat mudah. Tidak perlu demikian. Mungkin saja sebagian orang beralasan ini kan tidak diwajibkan, bahwa ini khusus bagi orang yang mampu. Enggak, demikian juga enggak masalah, bahwa beda ladang, beda kebiasaan. Tetapi secara umum yang terjadi demikian, kasusnya sangat banyak dan terus terulang. Kalau kita cari kasusnya, sangat banyak mereka yang cerita bahwa dia mengalami hal yang demikian. Maka itu adalah hal yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Allah Ta'ala alam. Nah kembali pada hadis tadi, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah, kecuali balasannya adalah surga yang sangat mahal. Innal jannata ghaliyah, sesungguhnya surga sangat mahal. Al jannah ghaliyah, kata Rasulullah SAW, surga itu sangat bernilai. Surga itu sangat bernilai, dan ternyata itu kita bisa dapatkan ketika kita bisa mengkondisikan psikologi, ucapan dan tindakan kita beberapa menit ketika musibah itu terjadi. Dan ini memang gampang untuk diucapkan, termasuk untuk saya, dan masing-masing kita diuji berdasarkan keimanannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu akan membuktikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Itulah rahasia kenapa Rasulullah SAW beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, Allah ta'ala sering mengujinya. Jadi kalau ada contohnya misalkan saudara-saudara kita di Palestina, ya itu adalah kebaikan bagi mereka. Itu adalah balaan hasana, bala tapi baik kesudahannya. Berarti iman mereka ya kuat seperti itu ketika mereka bersabar. Nah bagi kita butuh pembuktian. Dan itu masing-masing seseorang akan diuji oleh Allah berdasarkan imannya, dan masing-masing mendapatkan porsi yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan ini tidak pada satu warna. Ada air mata sedih dan ada air mata bahagia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Dan kita pada semua momentum yang berbeda tadi harus tepat meletakkan penyikapan dan respon kita sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Saat bahagia bagaimana, saat bersedih bagaimana. Maka suara yang paling Allah Ta'ala benci adalah suara nyanyian ketika senang, dan suara histeris, nangis saat ketika ditimpa musibah. Jadi itu menunjukkan kerapuhan mental dan psikologi. Saat senang dia main musik, nyanyi, ya kan? Tapi saat sedih langsung
pingsan, teriak, histeris. Nah, maka tidak demikian seorang muslim, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini mungkin jemaah dan Allah Subhanahu wa taala dua hadis yang kita sempat bacakan di subuh kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan, silakan jemaah. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan di dua hadis ini. Hadis ini berkaitan dengan wafatnya keluarga yang kita cintai. Jadi ketika kita melihat, memandang istri, orang tua, anak kita, kita harus juga merasakan, oh suatu saat saya akan berpisah dengan mereka, begitu ya. Dan memang kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini akan pergi, akan hilang, akan musnah, ya, dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinggalkan atau meninggalkan. Di sini kata para ulama, makin kuat ikatan psikologi seseorang dengan dunia, makin dalam kesedihan terasa. Jadi kalau kita misalkan sangat cinta, maka kesedihannya juga sangat terasa. Ya, kesedihannya juga sangat terasa. Cinta dunia, cinta keluarga sangat dalam, kesedihannya juga akan sangat dalam. Tapi di luar itu, maka tadi tuntunannya, ya, kita yakini ini takdir Allah, kita yakini kita husnudzan kepada Allah, dan kita serahkan pada Allah, berharap pahala daripada Allah. Selebihnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, seperti itu. Taib, silakan, mungkin ada pertanyaan jemaah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat terjadi musibah, bagaimana kasusnya itu, apabila terjadi meninggalnya seorang suami, sedangkan anak-anaknya masih kecil-kecil banyak, itu kadang-kadang di dalam masyarakat masih juga ada semacam kewajiban tadi itu, selamatan banyak. Iya, betul. Kewajiban menyantuni anak-anak yang kecil-kecil itu sangat memerlukan biaya. Dan sunnahnya barangkali kalau seperti itu bukan malah mengadakan makanan, menyediakan makanan yang biaya, tapi itu masyarakat harus membantu mereka memberikan makanan kepada yang musibah. Betul, Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika meninggalnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Hamzah bin Abi Thalib maksudnya. Rasulullah SAW ketika dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah kan meninggal Hamzah bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menyatakan, isna'u li ali Ja'fari ta'aman. Wahai para sahabat, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yang telah wafat. Sesungguhnya mereka sedang berkabung, sedang bersedih. Maka sunnahnya adalah, ya, lingkungan masyarakat sekitar itu memberikan santunan, bantuan. Ya, minimal makanan pada hari itu mereka tidak masak. Dalam kasus yang sederhana, minimal hari itu mereka nggak mikir makanan lah. Ya, kasih makanan, ya kan, kasih makanan yang matang, terutama bisa langsung dimakan. Apalagi ditambah yang sembako misalkan, ada lagi yang menambah uang ketika itu berasal daripada kalangan yang tidak mampu, maka itu sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far yang sedang berkabung. Dan Rasulullah SAW juga sebagaimana disebutkan oleh para sahabat berkata, kunna nara al-ijtima'a fi baiti ahlil mayyiti wa sun'ata ta'ami fihi minan niyahah. Kami para sahabat itu rata-rata berpendapat bahwa ngumpul-ngumpul di rumah ahli mayyit, memasak makanan dan memakan makanan di rumah ahli mayyit itu termasuk niyahah atau berkabung yang diharamkan. Itu berkabung yang
yang diharamkan. Nah, jadi salah satu kebiasaan yang baik juga di masyarakat kita adalah ngasih makanan, ngasih bantuan, ya seperti itu. Dan itu berhubungan dengan nafkah lagi, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita itu wajib dinafkahi. Suaminya meninggal, ya kembali pada keluarganya kalau ada yang bisa dan mampu menafkahi bapaknya atau pamannya atau kakeknya atau saudaranya atau anaknya. Jadi wanita itu begitu, senantiasa dinafkahi. Demikian juga seseorang juga wajib melihat dan melakukan pengaman dalam ekonomi atau finansial. Itu kan ada namanya mitigasi. Seseorang tentu saja memahami dia tidak selalu hidup sesuai dengan harapan. Ada kalanya sakit misalkan, ada kalanya wafat, ada kalanya invalid, cacat atau macam-macam. Maka seseorang mungkin mulai melihat dan melakukan tes, ya stres tes ketika itu kejadian bagaimana ekonomi keluarga dia. Ya ini aspek yang lain. Tetapi intinya adalah memang kita harus membantu orang yang sedang terkena musibah. Biasanya di RT itu ada sudah kebiasaan yang bagus begitu Pak ya. Tadi kebiasaan yang tidak bagus adalah tadi bahkan ada kejadian yang diusir dari kampung jemaah karena tidak melakukan yang tadi. Ya itu kita sayangkan kan seperti itu ya. Nah, ya silakan. Ada kejadian di masyarakat itu setelah mengantar jenazah ke kuburan, nah ada salah satu tetangganya itu memberikan nasi bungkus, terus yang ikut mengantar daripada jenazah tadi diundang makan di tempat yang kena musibah tadi, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Diundang makan di tempat yang kena musibah. Contohnya misalkan banyak makanan gitu ya. Ya, di tetangga memberikan makan. Tetangga pada ngasih makan sehingga banyak makan, kemudian yang berkabung ngajak, ayo sekalian, gitu ya. Memang kadang-kadang ada situasi serba salah, begitu Pak ya. Situasi serba salah. Yang pertama yang masak bukan keluarga yang bergabung. Kemudian yang kedua bukan inisiatif kita, tapi kita kadang dipaksa misalkan begitu ya. Tetapi kadang-kadang karena ada kebiasaan begitu sehingga ada generalisasi. Kasusnya kan mungkin latar belakang berbeda-beda, tetapi terkadang itu lama kelamaan bisa menjadi satu hal yang baku dan mapan. Yang lebih aman memang kita tolak tidak makan di rumah orang yang sedang bergabung, tidak sedang bergabung. Allahumma kecuali misalkan hal-hal yang remeh-temeh, air putih memang sudah disiapkan oleh tetangga misalkan bagi yang datang haus. Tapi memang di dalam Islam itu tidak untuk berkumpul di rumah ahli mayit. Jadi ketika ada musibah, ya tetangganya ya bantu apa yang bisa dibantu. Kemudian kapan nanti akan disolatkan, tidak mesti ngumpul. Misalkan begini, meninggalnya malam, disolatkannya zuhur begitu Pak ya, siang. Tidak mesti kemudian kita dari pagi sampai siang standby di sana, bikin tenda, duduk, ngobrol-ngobrol begitu, enggak. Jadi ada yang bisa dibantu enggak? Apa misalkan? Dibantu, ya seperti itu. Kemudian ditanya, rencana akan disolatkan kapan? Jadi kecuali misalkan keluarganya dari jauh atau silih berganti atau yang semacamnya. Dan dalam hal ini tidak baku mesti demikian. Intinya adalah kita tidak mesti kalau tidak ada kepentingan untuk duduk-duduk diam di rumah ahli mayit. Kalau ada kepentingan dan ada bantuan yang dibutuhkan memang ditekankan. Tapi kalau ngumpul-ngumpul akhirnya kemudian ketemu teman lama dan yang semacamnya, mengalirlah cerita, terkadang tanpa sadar ada tawa. Nah,
Kadang-kadang itu yang dihindari gitu jamaah. Seperti itu. Artinya aturannya di dalam Islam adalah apa yang bisa dibantu berikan, kemudian nanti kapan disolatkan, ya seperti itu. Contohnya kita datang jam 8, kemudian nanya, lihat apa yang kita bisa bantu, berikan bantuan, kemudian berikan santunan, kemudian tanya, nanti rencana akan disolatkan, ada lagi nggak yang dibutuhkan? Ya seperti itulah kurang lebih. Oh nggak ada, ini sudah siap, nanti disolatkan jam 1 habis zuhur misalkan. Kalau kita mampu datang lagi gitu ya. Seperti itulah intinya kurang lebih secara umum demikian. Secara umum, tetapi ini tidak bisa dipukul rata. Terkadang memang ada kebutuhan untuk hal-hal yang contohnya misalkan menyiapkan parkiran, ada yang inisiatif demikian, ada yang menyediakan kanopi kalau takut hujan. Itu sebetulnya tidak baku, tetapi secara umum di dalam Islam motivasinya adalah tidak ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, ngobrol, ngalung ngidul sampai ketawa, sampai mungkin ada yang ketawa di rumah siapa tadi? Ahli mayit. Jadi ketika kita datang ke rumah ahli mayit itu sedikit cerita. Kemudian jangan sampai ada tanpa sengaja, tanpa sadar seseorang tertawa gitu. Itu jangan sampai ada. Nah, silahkan mungkin ada lagi yang lain. Ya, silakan Pak. Kenapa? Kalau Nasrani. Ya, ketiga, di dalam Islam hal-hal yang sifatnya hubungan sosial itu demikian. Tidak masalah seseorang misalkan membantu seseorang Nasrani yang membutuhkan, relasi sosial demikian. Tetapi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, ritual, ibadah demikian maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan, dan seseorang tidak boleh berkabung atau doa kepada seseorang yang wafat dari kalangan non-muslim. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita datang ketiga saat sakit? Saat sakit boleh Pak mendoakan supaya dapat hidayah, menjenguknya sebagai tetangga yang menyatakan keprihatinan juga atas sakit dan khawatir nanti meninggal di atas selain iman. Tapi kalau sudah meninggal ya memang mereka punya komunitas sendiri begitu ya, kita hormati. Kemudian kita hal-hal yang berhubungan dengan sosial bisa, misalkan mengamankan lalu lintas ketika sangat kredit di depan rumahnya, ada halangan, ada macam-macam. Tapi kalau ikut datang depan jenazah, kemudian di hadapan mata kita dilakukan berbagai macam hal yang menyimpang tidak sesuai dengan iman, maka kita tidak demikian. Adapun hadis yang menyatakan bahwa jenazah Ali bin Abi Thalib dan yang semacamnya dimakamkan oleh Ali, jenazah maksudnya Abu Thalib dimakamkan oleh Ali dan yang semacamnya, maka hadis ini adalah lemah, wallahu taala alam bisawab. Jadi tidak bisa menjadi dalil praktik yang demikian. Jadi itu disebutkan oleh para ulama. Allahumma kecuali kita sebagai anaknya, ya kan mau nggak mau diam di situ, ya diam saja seperti itu, tidak ikut terlibat aktif dalam hal ritual. Sampai di sini mungkin jamaah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.